Oke, hari ini kita akan membahas masalah pelatihan mandiri, beberapa hal yang ada di pelatihan mandiri. Oke, di sini sudah ada terlihat beberapa item yang sudah ada sertifikatnya. Untuk info pelatihan mandiri sudah banyak sekali tambahan atau materi yang bertambah. Ini dia beberapa hal yang menjadi materi, dan sekarang posisinya acak, tidak seperti kemarin dia nambahnya ada yang di tengah, ada yang di atas dan sebagainya. Jadi silahkan dicek sendiri masing-masing. Ini termasuk yang baru untuk persiapan pembelajaran di awal besok, pembelajaran di tahun pembelajaran baru. Ini kita buka. Ya, di sini mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, di sini kita bisa mengerjakannya dengan klik mengenal kurikulum satuan pendidikan. Di sini ada materinya, kita bisa melihat materinya. Harus ada kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah. Kita klik, ya di sini muncul akun YouTube-nya. Kita blog, apakah boleh? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengalami hal serupa, seperti Pak Bondan dan Bu Asih? Jadi, bisa tidak ya kita mengubah susunan materi pelajaran sesuai dengan realitas di lingkungan kita? Dan apakah Bu Margaret sebagai kepala sekolah dapat menggunakan pendekatan yang dipilihnya? Kurikulum operasional dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Terdapat dua sifat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu tetap dan fleksibel. Tetap dalam arti merujuk kepada acuan penyusunan KOSP yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian fleksibel atau dinamis dalam arti mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Pemerintah pusat hanya memberikan panduan umum bagi setiap satuan pendidikan. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul kurikulum, apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini adalah acuan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya masing-masing. Artinya, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selama penyesuaian yang dilakukan selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Inilah yang dimaksud dengan ruang inovasi dan kemerdekaan yang diberikan oleh kerangka kurikulum merdeka. Setiap satuan pendidikan tentu memiliki sumber daya, kebutuhan, ide, inovasi, serta kekhasan atau karakter masing-masing. Ada satuan pendidikan yang perlu cara khusus untuk memotivasi peserta didiknya agar tidak putus sekolah. Ada satuan pendidikan yang terletak di daerah pegunungan dan ingin menguatkan pendidikan berbasis lingkungan. Ada satuan pendidikan yang terletak di daerah yang memiliki kekhasan dalam adat istiadat atau budaya tertentu sehingga ingin memunculkannya dalam program sekolah. Perbedaan lingkungan dan ekosistem menyebabkan setiap satuan pendidikan memerlukan penanganan yang khas sesuai dengan kondisi masing-masing. Itulah mengapa kerangka dasar kurikulum nasional memberikan ruang untuk adaptasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing.
Inilah yang menjadi dasar perlunya ada kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya fleksibilitas, maka karakteristik satuan pendidikan yang beragam menjadi kekayaan sekaligus jembatan untuk mencapai merdeka belajar yang sedang dijalankan. Mari kita kembali ke cerita di awal. Pada cerita guru pertama atau Pak Bondan, tentu saja pendidik diperbolehkan untuk menyesuaikan tumbuhan yang akan digunakan pada praktikum. Pemerintah hanya menetapkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sepanjang kompetensi tersebut dapat dicapai, pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan pada cerita yang kedua atau Bu Asih, pendidik diperbolehkan untuk menyesuaikan kapan sebuah materi diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah hanya menetapkan capaian pembelajaran dalam satu fase. Di tingkat SMP, fase D merupakan fase yang harus dicapai selama 3 tahun. Pendidik diberikan keleluasaan untuk menyusun dan mengatur materi sesuai karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan. Lalu, pada cerita Bu Margaret, satuan pendidikan tentu diperbolehkan untuk memilih pendekatan pembelajaran sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya. Nah, pada topik ini, kita akan belajar dasar-dasar kurikulum operasional satuan pendidikan yang terbagi ke dalam 2 modul. Pada modul pertama, kita akan mengenal dahulu nih, mengenai apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan, mengapa sekolah harus memiliki KOSP, dan acuan yang digunakan. Dan pada modul kedua, kita akan mempelajari mengenai kerangka dasar penyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Mulai dari prinsip, komponen penyusun, sampai bagaimana cara implementasi yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Topik ini akan menjadi topik pertama yang mengawali proses belajar implementasi KOSP di satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Setelah selesai dengan topik ini, Ibu dan Bapak guru bisa memilih topik implementasi KOSP yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan tempat Ibu dan Bapak mengajar. Jadi, Ibu dan Bapak sudah siap kan mengadaptasi kurikulum merdeka di tingkat operasional sekolah? Selamat belajar! Ya, itu ketika sudah selesai kita bisa kembali lagi. Di sini akan ada item hijaunya. Lalu kita bisa mulai lagi klik video selanjutnya dan kita tonton. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Berarti guru juga merdeka. Kurikulum operasi. Let's go. I wake up to the I'm
Acuan apa yang digunakan saat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Apakah Ibu dan Bapak pernah mempraktikkan resep suatu masakan? Saat memasak, Ibu dan Bapak mencoba untuk mengikuti panduan yang ada pada resep. Namun, ada kalanya rasa masakan yang dihasilkan ternyata kurang pas. Sehingga Ibu dan Bapak menambahkan beberapa bumbu agar rasanya sesuai selera. Atau bisa jadi Ibu dan Bapak tidak menemukan bahan-bahan yang sama persis pada resep. Sehingga Ibu dan Bapak menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Hal ini menandakan si penulis resep memberikan keleluasaan untuk memodifikasi bahan atau bumbu yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan atau preferensi. Resep menjadi panduan untuk membuat suatu menu masakan secara spesifik. Namun, masih menyediakan ruang untuk diadaptasi dan dimodifikasi. Ilustrasi tersebut dapat kita gunakan untuk menggambarkan dunia pendidikan di Indonesia. Di dunia pendidikan di Indonesia, ada yang disebut sebagai kerangka dasar kurikulum. Layaknya sebuah panduan, kerangka dasar kurikulum menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih terarah. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kerangka ini berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Kerangka dasar kurikulum nasional terdiri dari 3 hal, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Yuk kita bahas satu persatu. Struktur kurikulum menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dalam struktur kurikulum dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus jenjang SMK ditambah dengan praktik kerja lapangan atau PKL, serta tema kebekerjaan sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus dan magang untuk SMALB. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pemerintah pusat sudah menetapkan capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, dan untuk mata pelajaran muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan kerangka yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, di bagian mana satuan pendidikan bisa mengembangkan kurikulum nasional? Ada 2 sifat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang perlu diketahui, yaitu tetap dan fleksibel atau dinamis. Disebut tetap karena sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, disebut fleksibel karena satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri sesuai karakteristik satuan pendidikan. Lalu, apa saja yang termasuk tetap dan fleksibel? Yang merupakan perangkat tetap adalah Tujuan Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, pada bagian perangkat tetap ini, satuan pendidikan dapat mengacu langsung kepada bagian-bagian yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, yang merupakan perangkat fleksibel adalah visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, pendekatan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta perangkat ajar yang digunakan. Di area fleksibel inilah sekolah dapat mengadaptasi kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Agar lebih jelas, mari kita gunakan contoh. Suatu sekolah hendak memutuskan untuk mengembangkan sendiri perangkat ajarnya dan tidak mengikuti buku teks. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena perangkat ajar masuk area fleksibel. Pemerintah pusat tidak menetapkan perangkat ajar yang harus digunakan satuan pendidikan. Yang ditetapkan adalah capaian pembelajaran dan prinsipnya. Jadi, selama masih sesuai dengan yang ditetapkan, satuan pendidikan bebas menentukan perangkat ajar yang mau digunakan. Begitu pula dengan hal-hal lainnya yang masuk ke area fleksibel. Ibu dan Bapak Guru, semoga dengan pemahaman mengenai acuan serta area tetap dan fleksibel tadi dapat membantu kita dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jika menemukan keraguan,
Refleksikan saja kembali apakah hal ini masuk ke area fleksibel atau tetap. Jika masuk ke ranah fleksibel, maka silakan kembangkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini sudah tercentang hijau. Lalu kita untuk pemahaman kita bisa mengerjakannya kembali. Dua sifat dalam pencarian kursus adalah fleksibel dan dinamis. Nah, apakah sama? Ini salah. Karena jawabannya fleksibel dan tetap. Kita lanjut, kita klik aja. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita ceritakan apa yang kita isi. Kita simpan, kita cek lagi, kita tinggal mengerjakan proses. Kita bisa mulai mengerjakan proses. Sudah, di sini kita bisa lihat lagi jawaban yang ada. Kita bisa kumpulkan. Ya, ternyata sudah memenuhi syarat. Jadi kita bisa kembali mengerjakan yang lain. Kita klik. Nah, di sini ada subtopik 2. Kita klik lagi. Kita lihat videonya betul. Seperti itu mengerjakan. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu: pertama, berpusat pada peserta didik; kedua, kontekstual; ketiga, esensial; keempat, akuntabel; kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mari kita lihat satu persatu prinsip tersebut. 1. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu: pertama, kesiapan belajar murid; kedua, minat murid; ketiga,
profil belajar murid, dalam penyusunan KOSP, dua aspek berikut dapat menjadi pertimbangan satuan pendidikan dalam mewujudkan KOSP yang berpusat pada murid, yaitu minat dan bakat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui minat dan bakat peserta didik, maka satuan pendidikan dapat merancang kegiatan ekstrakurikuler sehingga pengembangan minat dan bakat peserta didik akan semakin terarah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik. Di antaranya, pertama, observasi tingkah laku peserta didik. 2. Berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling dalam mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. 3. Memberikan ruang eksplorasi kepada siswa untuk mencari pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4. Tes minat dan bakat. Kompetensi peserta didik. Dengan mengetahui kompetensi peserta didik, satuan pendidikan dalam perencanaan pembelajaran akan dapat menyusun pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Beberapa pertanyaan pemantik yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan ketika menganalisis peserta didik. Pertama, bagaimana proses satuan pendidikan mengklasifikasi peserta didik? Kedua, dari klasifikasi tersebut bagaimana satuan pendidikan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok? Ketiga, bagaimana proses pemberian perhatian dan pendampingan bagi kelompok yang membutuhkannya? Dan keempat, bagaimana pemberian pilihan tantangan belajar yang lebih tinggi bagi kelompok peserta didik tertentu? Prinsip kedua, kontekstual. Dalam penyusunan kurikulum, satuan pendidikan perlu menunjukkan: pertama, kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kedua, konteks sosial budaya dan lingkungan, khusus di jenjang SMK, juga memperhatikan dunia kerja dan industri. Sedangkan di jenjang SLB juga menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk memunculkan kekhasan ini, tentunya diperlukan analisis lebih lanjut. Bagaimana cara analisisnya akan dipelajari lebih lanjut sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Prinsip ketiga, esensial. Kurikulum operasional satuan pendidikan perlu memuat informasi penting atau utama, dibutuhkan dan digunakan oleh satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran. Prinsip keempat, akuntabel. KOSP harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Sumber data yang dapat digunakan misalnya, pertama, hasil asesmen awal. Kedua, hasil rapor pendidikan. Ketiga, hasil observasi. Keempat, data inventaris sekolah terkait analisis untuk sarana prasarana satuan pendidikan. Kelima, hasil analisis SWOT. Dan keenam, data dari Dapodik terkait jumlah peserta didik dan pendidik. Namun, perlu diingat bahwa data yang digunakan adalah data yang secara kontekstual mendukung untuk proses pembelajaran di satuan pendidikan. Prinsip kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan, atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Mari kita lihat peran beberapa pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan berperan memimpin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum operasional yang kontekstual dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pendidik berperan dalam mengembangkan rencana pembelajaran, meningkatkan kemajuan belajar, dan menyusun asesmen otentik yang memberikan umpan balik efektif serta melibatkan peserta didik secara aktif. Dinas Pendidikan berperan melakukan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan melalui pengembangan kurikulum operasional yang sesuai dengan kondisi real satuan pendidikan di daerahnya. Pengawas atau penilik berperan dalam mendampingi, membimbing,
dan mendorong satuan pendidikan di bawah binaannya untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai prinsip penyusunan. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah 5 prinsip dasar dari penyusunan kurikulum operasional sekolah. Memahami kelima prinsip ini merupakan langkah awal yang akan memandu kita dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan nantinya. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Mobil membantu kita menuju ke tempat tujuan dengan jarak tempuh yang lebih cepat dibandingkan berjalan kaki. Lihat, di dalam mesin ada berbagai komponen yang saling berkaitan sehingga mobil bisa bergerak dan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Sama halnya dengan kurikulum operasional, bukan? Dengan kurikulum operasional, kita jadi tahu apa yang menjadi tujuan satuan pendidikan. Jika mobil punya berbagai komponen yang saling bekerja untuk membuat mesin bisa bergerak ke tempat tujuan, bagaimana dengan kurikulum operasional? Apakah kurikulum operasional juga punya komponen agar tujuannya bisa tercapai? Apa saja ya komponen yang ada pada kurikulum operasional? Ada 4 komponen penyusun dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu pertama, karakteristik satuan pendidikan, kedua, visi, misi, dan tujuan, ketiga, pengorganisasian pembelajaran, dan keempat, perencanaan pembelajaran. Keempat komponen inilah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau peninjauan ulang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, apakah komponen-komponen ini hanya dibuat sekali kemudian selesai? Bolehkah sekolah mengganti visi dan misinya? Tentu bisa. Malah, keempat komponen ini harus terus ditinjau. Zaman yang terus berubah berdampak pada kondisi dan lingkungan sekitar sekolah. Seiring waktu, kebutuhan masyarakat pun ikut berubah. Maka sebaiknya kurikulum selalu ditinjau secara berkala agar tetap bisa beradaptasi dengan kondisi terkini. Lalu, berapa lama rentang waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi tersebut? Berdasarkan rentang waktunya, evaluasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dalam video kali ini, kita akan membahas komponen yang perlu dievaluasi jangka panjang atau setiap 4 hingga 5 tahun sekali, yaitu karakteristik satuan pendidikan, dan visi, misi, dan tujuan. Mari kita bahas komponen yang pertama. Ibu Bapak, apa yang menjadi karakteristik sekolah ini? Dapat dilihat bahwa lingkungan sekitar sekolah didominasi oleh persawahan. Mayoritas orang tua dan siswa yang ada di sekolah ini berprofesi sebagai petani. Bagaimana mengenali karakteristik satuan pendidikan Ibu Bapak sekalian? Ibu Bapak dapat menganalisis berdasarkan faktor internal yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam satuan pendidikan, seperti kondisi peserta didik, kompetensi pendidik, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat menganalisis dari faktor eksternal seperti contoh sekolah dalam video tadi. Karena karakteristik sekolah yang bisa berbeda satu sama lain, maka visi, misi, dan tujuan suatu sekolah juga bisa berbeda dengan sekolah lainnya. Visi, misi, dan tujuan merupakan komponen kedua dari kurikulum operasional yang juga perlu dievaluasi setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Mengapa setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan? Mari kita lihat analogi berikut. Kemana tujuan akhir seorang pelari? Garis finish bukan? Semua pelari berupaya mencapai garis akhir.
Bagaimana dengan sekolah? Apa yang menjadi garis finishnya? Visilah yang menjadi garis finishnya. Visi merupakan hasil akhir yang hendak dicapai sekolah, sedangkan misi adalah jalur yang digunakan seluruh warga sekolah untuk mencapai garis akhir. Dapatkah Ibu Bapak bayangkan jika sekolah tidak memiliki visi dan misi? Tentunya sekolah akan menjadi tanpa arah Ibu Bapak. Karena itu, penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah sangat penting supaya semua warga sekolah terus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Visi sekolah merupakan ciri khas yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Sementara itu, tujuan menggambarkan tahapan-tahapan penting atau milestone. Tujuan perlu selaras dengan visi dan misi. Visi harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi pusat dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan. Karena itulah, komponen ini cukup dievaluasi setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Karena perubahan yang terjadi bukan merupakan tujuan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, Ibu Bapak, dalam video ini kita sudah membahas 2 komponen pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komponen selanjutnya, Ibu Bapak bisa menyaksikan video selanjutnya ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan perlu untuk dipahami oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah saja. Karena dengan memahami seluruh komponennya, kurikulum dapat terus ditinjau dan dievaluasi agar tetap bisa sesuai dengan kebutuhan terkini sekolah dan seluruh warga yang terlibat di dalamnya. Ibu Bapak Guru masih ingat apa saja komponen penyusun dari kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ada pertama, karakteristik satuan pendidikan. Kedua, visi, misi, dan tujuan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan keempat, perencanaan pembelajaran. 2 komponen pertama sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan belajar 2 komponen selanjutnya, yaitu pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Mari kita mulai membahas komponen pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, termasuk cara sekolah mengelola pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Mengapa pengorganisasian pembelajaran penting dilakukan? Ibu Bapak bisa bayangkan bagaimana jika proses pembelajaran tidak diorganisasikan dengan baik. Apakah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dapat tercapai? Dengan pengorganisasian pembelajaran, satuan pendidikan dapat menciptakan berbagai strategi untuk menyusun berbagai program sekolah, mengatur penjadwalan, dan juga untuk memetakan tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Apa saja hal penting dalam pengorganisasian pembelajaran? Pertama, satuan pendidikan perlu mengorganisasikan pembelajaran ke dalam bentuk struktur kurikulum yang meliputi intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Selain itu, terdapat 4 pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dalam mengorganisasikan muatan pembelajaran, yaitu pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, pendekatan terintegrasi, dan pendekatan blok waktu terpisah. Komponen selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah salah satu unsur dari standar proses. Merujuk pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan,
capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Dalam hal ini, perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan meliputi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan pelaporan hasil belajar. Sementara itu, perencanaan pembelajaran di kelas meliputi perangkat ajar. Ibu Bapak Guru, kedua komponen ini perlu dilakukan evaluasi dan ditinjau ulang setiap tahunnya. Mengapa? Karena ranah pembelajaran adalah hal yang dinamis. Peserta didik pun mengalami perkembangan dan pergantian setiap tahunnya. Banyak pula strategi dan ide-ide mengajar baru yang bisa diterapkan. Maka itu, lakukan refleksi minimal sekali dalam 1 tahun ajaran berlalu. Kita dapat menganalisis hal apa yang telah berjalan dengan baik dan hal apa yang memerlukan perbaikan ke depannya. Nah, sampai saat ini kita sudah mengenal keempat komponen kurikulum operasional satuan pendidikan, yang setelah kita cermati semuanya berpusat pada peserta didik. Apakah Ibu Bapak Guru sekalian ada yang bertanya, kapan waktu guru untuk belajar? Adakah rencana pembelajaran untuk guru dan tenaga pendidikan di sekolah? Bagaimana satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Selain keempat komponen di atas, ada satu hal penting yang juga Ibu Bapak perlu ketahui dalam hal meninjau kurikulum, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Meskipun pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional bukan merupakan komponen kurikulum operasional, tapi perannya sangat penting untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran dan satuan pendidikan dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang telah direncanakan. Hasil evaluasi kurikulum bukan hanya berdampak bagi peserta didik saja, namun juga bagi pendidik. Para guru dapat terus mengembangkan potensi diri dengan menganalisis hal apa yang sudah dilakukan dengan baik dan mana yang perlu terus dikembangkan ke depannya. Misalnya, dari hasil evaluasi, mayoritas tenaga pendidik kesulitan membuat materi menggunakan komputer. Maka, satuan pendidikan bisa mengadakan pelatihan penggunaan Microsoft PowerPoint untuk bahan ajar. Nah, demikianlah komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Keempat komponen ini perlu untuk diketahui oleh seluruh warga sekolah. Hasil dari evaluasi komponen kurikulum ini bukan hanya bermanfaat bagi perbaikan peserta didik, tetapi juga sangat berguna untuk perbaikan satuan pendidikan secara keseluruhan, meliputi kualitas guru, metode pembelajaran, bahkan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Pada suatu hari, ada 2 sekolah di lokasi yang berbeda yang telah menerapkan KOSP di satuan pendidikan mereka masing-masing.
Di satu sekolah, mereka mengimplementasikan KOSP dengan membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek atau pemerintah. Sedangkan di satu sekolah lainnya, mereka mengimplementasikan KOSP dengan mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek atau pemerintah, dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan, tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya. Menurut Ibu Bapak, adakah yang salah dengan kedua sekolah tersebut? Sekolah mana yang salah dalam mengimplementasikan KOSP? Dan sekolah mana yang sudah benar mengimplementasikannya? Jawabannya adalah tidak ada yang salah. Kedua sekolah tadi telah mengimplementasi kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing. Sekolah pertama termasuk ke dalam tahapan awal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan melakukan penyesuaian kecil dari contoh dokumen KOSP. Sedangkan sekolah kedua termasuk ke dalam tahapan berkembang dalam implementasi kurikulum merdeka dengan memodifikasi pada bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan. Untuk lebih lanjut memahami bagaimana mengimplementasi kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, yuk kita belajar bersama-sama lewat video kali ini. Dalam praktiknya, terdapat 4 tahapan perkembangan kesiapan satuan pendidikan dalam merancang KOSP, yaitu pertama, tahap awal, kedua, tahap berkembang, ketiga, tahap siap, dan keempat, tahap mahir. Untuk lebih jelas melihat setiap aspek dan tahap perkembangan dalam implementasi kurikulum merdeka, Ibu Bapak bisa mempelajari panduan tahapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Kemudian, Ibu Bapak juga bisa mengajak seluruh warga satuan pendidikan untuk berefleksi secara mandiri sebagai proses menentukan tahapan implementasi yang sesuai dengan satuan pendidikan. Pelaksanaan KOSP di setiap satuan pendidikan bersifat sangat adaptif, sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Hal ini tentu saja akan berbeda antara satu dengan lainnya. Tahapan implementasi KOSP di setiap satuan pendidikan bukanlah suatu yang baku dan tidak boleh diubah dari apa yang sudah ada. Kalau memang hasil refleksi bersama para pendidik menyepakati untuk langsung mengimplementasi KOSP pada tahap berkembang atau tahap siap, maka hal itu bisa dilakukan. Begitu juga kalau merasa masih belum percaya diri dan belum merasa siap mengimplementasikannya pada tahap berkembang atau tahap siap, maka Ibu Bapak dapat mengimplementasikan KOSP pada tahap awal. Itu pun tidak masalah. Tidak ada yang perlu dibandingkan dalam proses implementasi KOSP di setiap satuan pendidikan. Mari kita lihat kembali kedua satuan pendidikan di awal video ini. Satu sekolah mengimplementasi KOSP di tahap awal, sedangkan satuan pendidikan lainnya di tahap berkembang. Tidak ada yang salah atau lebih benar. Keduanya telah mengimplementasi KOSP dengan berdasarkan kesiapan mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu, setiap satuan pendidikan bisa terus belajar secara berkala dan konsisten untuk meningkatkan tahap perkembangan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikannya. Kemampuan untuk terus belajar merupakan modal penting bagi pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Proses penerapan kurikulum merdeka bukanlah sebuah kompetisi antar satuan pendidikan, melainkan proses belajar bagi setiap pendidik dimanapun, agar bisa menentukan ritme belajar yang lebih baik dari waktu ke waktunya. Kesiapan pendidik dan satuan pendidikan harus menjadi dasar dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena pada prinsipnya saat kita siap, tentu kita bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikannya. Selamat berefleksi, menentukan tahap kesiapan dan menyusun KOSP masing-masing secara bergotong royong dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan masing-masing.
Ibu dan Bapak Guru, kita telah sampai pada materi terakhir dalam topik mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan. Sesuai judulnya, topik ini mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk berkenalan dulu dengan kurikulum operasional sebelum memulai implementasinya. Kita ulas sedikit yuk yang sudah kita pelajari sejauh ini. Pada modul pertama, kita mempelajari latar belakang dari mengapa kurikulum nasional perlu diadaptasi. Ada banyak faktor tentunya. Salah satunya adalah perbedaan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum yang sudah melalui proses adaptasi berdasarkan konteks satuan pendidikan inilah yang kita kenal dengan istilah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Pada modul kedua, kita belajar mengenai prinsip dan 4 komponen penyusun KOSP, yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, 3. Pengorganisasian pembelajaran, dan 4. Perencanaan pembelajaran. Dalam merancang kurikulum operasional, pemerintah pusat memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan untuk merancang sesuai kesiapan masing-masing. Lalu, bagaimana menentukan kesiapan dari satuan pendidikan? Caranya melalui refleksi mandiri. Kepala satuan pendidikan perlu melibatkan pendidik dalam refleksi mandiri ini. Karena nantinya hasil rancangan KOSP ini akan dijalani oleh para pendidik di kelasnya. Bagaimana cara melakukan refleksi mandiri? Baca dan pelajari deskripsi pada masing-masing tahap. Kemudian, refleksikan dengan kondisi satuan pendidikan saat ini. Dari hasil refleksi tersebut, Ibu dan Bapak akan dapat melihat sebenarnya ada di mana satuan pendidikan saya saat ini. Tahap mana yang bisa kita coba untuk memulai implementasi kurikulum satuan pendidikan. Terus, apa yang dilakukan setelah menentukan kesiapan satuan pendidikan? Ibu dan Bapak Guru bisa mempelajari cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan untuk memahami KOSP di tahap siap dan terakhir di tahap mahir. Setiap topik dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama mempelajari mengenai komponen 1 dan 2. Bagian kedua mempelajari komponen 3 dan 4. Ibu dan Bapak bisa mengikuti topik manapun sesuai kesiapan satuan pendidikan. Pelajari peta belajar yang disediakan untuk melihat alur belajar mengenai kurikulum operasional ini. Jangan lupa, kesiapan ini bukan kompetisi ya, melainkan bentuk diferensiasi belajar yang disediakan oleh pemerintah pusat.